Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Duyanti, mahasiswi Universitas Paramadina, program studi Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu jurnal yang telah saya review sebagai syarat untuk tugas UAS mata kuliah Kapita Selekta dengan Ibu Triwahyuti sebagai dosen pengampu. Kali ini saya akan mereview jurnal Pernikahan Beda Suku. Judul jurnal yang saya review adalah Komunikasi Antar Budaya Pasangan Beda Etnis, Studi Fenomenologi Pasangan Beda Etnis Suku Sulawesi Jawa di Makassar. Disusun oleh Hadawiyah, bersumber dari Jurnal Lentera Komunikasi Volume 2 Nomor 1 Agustus 2016. Pertama, pendahuluan. Terdapat definisi komunikasi seperti yang telah kita ketahui pada umumnya, yakni proses pertukaran pesan dari komunikator kepada komunikan, di mana cara setiap orang berkomunikasi tentunya sangat tergantung dari asal budayanya, bahasa, aturan, serta norma masing-masing. Fenomena pergulatan komunikasi antar budaya inilah yang kemudian membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut, terutama keluarga yang melibatkan suku yang berbeda hubungan, seperti etnis Jawa dan Sulawesi yang penuh dengan dinamika. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana keharmonisan komunikasi antar budaya yang terjadi dalam pasangan suami istri beda suku Sulawesi dan Jawa. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Terdapat definisi komunikasi antar budaya, salah satunya menurut Stewart L. Tops. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda budaya, baik dalam arti ras, etnik, atau perbedaan-perbedaan sosioekonomi. Kemudian terdapat pengertian keluarga secara umum. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Kemudian, etnis atau suku bangsa merupakan proses dari sistem kekerabatan yang lebih luas, kekerabatan yang tetap percaya bahwa mereka memiliki ikatan darah dan berasal dari nenek moyang yang sama. Keluarga beda etnis adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat yang salah satu dari bagiannya adalah orang yang berasal dari suku lain, yang memiliki perbedaan ras, adat, agama, bahasa, keturunan, dan memiliki sejarah yang berbeda, sehingga mereka tidak memiliki keterikatan sosial. Latar belakang budaya seseorang akan berpengaruh pada persepsinya terhadap budaya pasangannya dalam keluarga beda etnis, dan untuk menghindari konflik tersebut, kedua budaya harus melakukan penyesuaian. Oleh karena itu, dalam proses ini peneliti menggunakan teori penyesuaian diri, di mana teori ini akan mencoba untuk menjabarkan proses saling mempersamakan persepsi antara kedua etnis tersebut. Sedangkan dalam hal persamaan persepsi, tahap mengartikan pesan yang disampaikan atau yang diterima sangatlah penting. Hal ini yang akan nantinya menunjang terhadap berlangsung tidaknya komunikasi dengan lancar. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan paradigma konstruktivis, dengan pendekatan interpretatif dan menggunakan tradisi teori komunikasi dengan mengacu pada tradisi fenomenologi. Subjek penelitiannya adalah keluarga yang memiliki latar belakang suku Sulawesi dan Jawa. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada 4 pasangan suami istri etnis Sulawesi dan Jawa. Teknik pengumpulan data dengan wawancara secara mendalam dan in-depth interviewing, observasi langsung, serta dokumen. Selanjutnya terdapat pembahasan. Menurut William Goody-Kunz dan Yong Yun Kim dalam Lillywary 2004 halaman 25, terdapat 4 indikator yang dilakukan pelaku komunikasi antar budaya. Yang pertama, konsensus. Jika terdapat konsensus dalam sebuah perkawinan, menunjukkan bahwa perkawinan tersebut betul-betul dipersiapkan secara matang oleh setiap pasangan. Melihat aspek analisis konsensus ini, ternyata tidak semua pasangan melakukan kesepakatan sebelum meresmikan pernikahan. Mayoritas informan mengutarakan bahwa agamalah yang menjadi landasan mutlak kehidupan rumah tangga mereka. Artinya, mereka tidak mempersiapkan secara matang apa kira-kira yang akan terjadi ke depan terkait dengan perbedaan budaya yang dimiliki. Rata-rata mereka tidak mempersalahkan perbedaan budaya, etnis, dan ras yang dimiliki asal mereka masih satu iman. Yang kedua, kesamaan atau kesalahpahaman.
Perbedaan yang ada perlu disesuaikan satu sama lain untuk membentuk sistem keyakinan baru bagi sebuah keluarga. Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa ada satu kesamaan antara budaya Jawa dan Makassar. Prinsip kesamaan ini dapat menimbulkan satu kesepakatan untuk memutuskan jalan keluar dari suatu persoalan. Yang ketiga, indikator penyesuaian. Pasangan kawin campur tentu berusaha untuk saling menyesuaikan diri ketika menghadapi persoalan perkawinan pada umumnya, dan penyesuaian diri ketika menghadapi persoalan yang menyangkut budaya. Yang terakhir, kontradiksi. Situasi kontradiktif mengacu pada kondisi tidak konsisten yang dialami oleh pasangan. Tidak adanya konsistensi dalam hal ini menyangkut konsensus yang telah dibuat oleh pasangan pada saat awal ketika sepakat untuk meneruskan hubungan ke jenjang pernikahan. Kesimpulan dari review jurnal ini, sebuah keluarga kawin campur, budaya menjadi perpaduan yang unik terutama ketika masing-masing pihak berusaha untuk menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga. Terdapat bermacam-macam variasi untuk menguraikan sebuah bentuk perkawinan campuran yang dialami oleh sebuah keluarga dan pasangan kawin campur. Antara lain, yang pertama konsensus, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni suami dan istri, yang terlibat dalam perkawinan campuran. Segala bentuk kesepakatan yang telah diputuskan untuk mewujudkan sebuah perkawinan yang ideal dalam kacamata mereka. Yang kedua, kesamaan dan kesalahpahaman, yang meliputi berbagai perbedaan yang dapat mengarah pada terjadinya kesalahpahaman hingga menuju pada suatu konflik. Perbedaan latar belakang budaya tidak menutup adanya kesamaan pandangan yang dimiliki oleh masing-masing pribadi. Yang ketiga, penyesuaian. Dalam kasus perkawinan campuran, tidak bisa dipungkiri bahwa harus ditempuh cara untuk melakukan penyesuaian antara kedua belah pihak dari budaya yang tidak sama. Meskipun pada kenyataannya, setiap perkawinan yang bukan termasuk kategori perkawinan campuran pun pasti memerlukan penyesuaian antara dua pribadi yang berbeda. Yang keempat, kontradiksi, yaitu ada atau tidak adanya konsistensi antara konsensus dengan kenyataan yang dijalani sehari-hari, atau konsistensi dalam upaya mewujudkan situasi adaptif yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Keempat pokok analisis tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk konsep komunikasi antar budaya. Selanjutnya, analisis reviewer. Menurut saya, pada jurnal ini terlihat bahwa peneliti sudah cukup jelas memaparkan materi penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana keharmonisan komunikasi antar budaya yang terjadi dalam pasangan suami istri beda etnis, suku, Sulawesi, dan Jawa. Penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivis, pendekatan interpretatif, dan menggunakan tradisi teori komunikasi yang mengacu pada tradisi fenomenologi dan mewawancari beberapa informan hingga mendapatkan hasil yang sesuai. Apalagi informan yang digunakan merupakan betul-betul pasangan yang berasal dari etnis Jawa dan Sulawesi yang terikat dalam suatu pernikahan. Itu menambah detailnya jurnal ini tercipta. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.